Buat kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Grecia Anita Seran. Saya mahasiswa psikologi semester 2, saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang 10 penerapan psikologi sosial dalam bidang kesehatan. Yang pertama, pendidikan kesehatan. Psikologi sosial dapat digunakan untuk melakukan pendidikan kesehatan tertentu. Ini akan sangat bermanfaat terutama dalam memberikan pendekatan agar pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, promosi kesehatan. Promosi kesehatan sebenarnya hampir mirip dengan pendidikan kesehatan. Promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan merupakan cabang dari ilmu kesehatan yang bergerak bukan hanya dalam proses penyadaran masyarakat atau pemberian dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan semata, akan tetapi di dalamnya terdapat usaha untuk memfasilitasi dalam rangka perubahan perilaku masyarakat. Pada dasarnya, dalam promosi kesehatan akan diberikan edukasi untuk menjaga yang sehat agar tetap sehat, bahkan hingga meningkat, serta yang sakit supaya tidak memberat sakitnya atau bahkan bisa lebih meningkat lagi derajat kesehatannya. Psikologi sosial bisa digunakan untuk melaksanakan promosi kesehatan ini. Yang ketiga, keyakinan kesehatan. Kepercayaan masyarakat yang ada mengenai konsep sehat versi mereka tentu sangat beragam. Biasanya ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan ataupun budaya yang sudah ada. Psikologi sosial dapat membantu untuk menelaah sikap-sikap ini supaya bisa diluruskan dengan harapan derajat kesehatan suatu kelompok masyarakat bisa meningkat. Yang keempat, budaya dan kesehatan. Hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, psikologi sosial juga memiliki kajian mengenai budaya dan kesehatan seseorang. Seseorang mungkin akan memiliki keyakinan yang kuat. Kita ambil saja contoh seperti misalnya ada individu yang lebih memilih berobat ke tabib atau dukun dibandingkan datang ke fasilitas kesehatan pemerintah. Ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya sebab hal demikian sudah menjadi bagian dari pola yang ada dalam masyarakat. Yang kelima, identifikasi penyakit. Penerapan psikologi sosial dalam bidang kesehatan selanjutnya bisa digunakan untuk melakukan identifikasi penyakit tertentu. Ini merupakan salah satu kelebihan dalam penerapan yang ada. Tenaga kesehatan mungkin perlu mengkaji lebih banyak lagi tentang bagaimana perilaku seseorang yang sakit dalam mencari pertolongan kesehatan. Adakah fasilitas kesehatan terdekat dan lain sebagainya. Yang keenam, peningkatan sistem kesehatan. Sistem kesehatan bisa ditingkatkan dengan adanya psikologi sosial di bidang kesehatan. Harapannya adalah bila pendekatan yang dilakukan berhasil diterima di lingkungan masyarakat, maka akan terjadi perubahan sikap. Misalnya dari yang semula tidak mau mendatangi fasilitas kesehatan, lambat laun mulai mau untuk memeriksa diri karena kesadaran dirinya sendiri. Yang ketujuh, pencegahan dan perawatan orang sakit. Karena sistem kesehatan yang sudah meningkat, maka proses pencegahan dan perawatan orang sakit bisa ditingkatkan melalui aplikasi psikologi sosial dalam bidang kesehatan ini. Masyarakat mau menerima hal-hal yang menurut mereka bermanfaat dan memang penting untuk kelangsungan hidup mereka. Derajat kesehatan bisa meningkat hanya dengan mengkaji lebih banyak lagi mengenai masalah kesehatan yang ada melalui pendekatan-pendekatan psikologi sosial yang ada. Yang kedelapan, identifikasi stres. Seiring dengan peningkatan sistem kesehatan yang ada, maka identifikasi stres bisa dilakukan pula dengan menggunakan psikologi sosial. Pendekatan ini memungkinkan untuk melakukan identifikasi lebih dini mengenai stres yang mungkin dialami oleh seseorang. Harapannya adalah
Semakin cepat identifikasi stres dilakukan, maka semakin cepat pula pencegahan terhadap seseorang mengalami gangguan psikologis. Kesehatan tidak selalu dilihat dari fisik semata, melainkan juga bagaimana dari segi psikologis. Yang kesembilan, identifikasi sistem coping. Sistem coping bisa diidentifikasi untuk mengetahui sejauh mana dukungan yang bisa diterima oleh seseorang dalam suatu masyarakat. Stres bisa saja terjadi akibat sistem coping yang kurang bagus. Dalam bidang kesehatan, psikologi sosial dapat digunakan untuk melakukan identifikasi ini. Yang jelas, sistem coping memang sangat berpengaruh dalam hal memberikan pemahaman yang tepat untuk pencegahan stres ataupun masalah lainnya. Dan yang terakhir, identifikasi sumber dukungan. Sumber dukungan juga bisa dikaji melalui psikologi sosial. Ini merupakan hal yang cukup penting pula untuk dipelajari. Psikologi sosial mampu menelaah hal-hal apa saja yang sekiranya memang cukup berpengaruh dalam kelompok masyarakat terkait dengan sumber dukungan yang ada. Oke teman-teman, itulah 10 penerapan psikologi sosial dalam bidang kesehatan. Oke, baik dari saya, sekian dan terima kasih.